Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 53. Amarah Tuan Bima. Tanpa permisi junior itu melesak masuk jauh ke dalam gua, dia berdiam diri karena merasakan kenyamanan di dalam sana yang begitu hangat. Nur termenung menatap Bima dengan mata yang berkabut akibat sesuatu hal yang sudah tidak bisa dihalangi. Bima. Nur mengeluh akibat gerakan yang membuatnya kalang kabut. Besok. Hah. Secepatnya, Nur menyelesaikan konsep acara yang Tuan Charles inginkan. Mati-matian Nur menahan suaranya agar tidak terdengar aneh. Baiklah, kita bertemu di kafe saja. Bagaimana Nona Nur Lisa? Tanya Charles klien Nur. Baik, Tuan Charles. Anda kirimkan saja alamat kafenya. Nur menutup mulutnya dan menggigiti bibirnya agar berkonsentrasi. Kalau begitu sampai jumpa di kafe besok jam 3 sore, Charles kembali berbicara. Bye-bye, Tuan Charles. Sampai jumpa. Nur cepat-cepat mengakhiri percakapan mereka. Nur, jangan lupa besok untuk datang lebih cepat, oke? Cantika kembali berbicara. Kini si junior Bima sudah sangat bersemangat menelusuri kediaman ternyamannya itu. Iya. Assalamualaikum. Nur ingin secepatnya mematikan ponsel miliknya, namun karena posisi yang membuatnya tidak bisa mematikan sambungan telepon. Nur, kamu kenapa? Biasanya kita pasti ngobrol hal yang lain dulu. Cantika merasa heran dengan sikap Nur dan suaranya yang terdengar aneh. Aduh. Mbak Cantika, Tuan muda rese ini sekarang lagi ngambil kesempatan buat gue jadi nggak konsen. Apalagi jawab pertanyaan Mbak, gumam Nur dalam hati menatap sayu suaminya. Mbak, besok aja kita bicarakan. Sambil Nur membahas konsep untuk klien. Nur menatap Bima dengan mata terpejam. Dia merasa mendapatkan kesempatan cepat berdiri dalam bathtub meraih ponsel, langsung memutuskan telepon secara sepihak. Dan begitulah guys, sampai putaran keduanya berlangsung lagi saat ke dalam kamar, seusai mereka mandi. Beberapa saat kemudian, Bima tersenyum penuh kemenangan saat melihat istrinya yang terkulai lemas di samping sambil membelakanginya. Nafas Nur tersengal-sengal dengan mata terpejam kelelahan karena ehem-ehem mereka. Sebelah tangannya membelai lembut rambut menciumi samping kening Nur dengan penuh kasih sayang. Terima kasih sayangku. Bima bangkit dari tempat tidur berjalan menuju kamar mandi untuk melaksanakan mandinya lagi. Bima yang masih menggunakan baju koko menghampiri Nur yang terkulai tidak berdaya di tempat tidur mereka. Sayang, ayo salat asyar dulu, ajak Bima pada Nur. Nur memaksa membuka matanya yang berat menatap Bima yang duduk di samping tempat tidur. Ayo salat asyar dulu, setelah itu kita keluar makan malam di luar bagaimana? Bima membelai wajah cantik istrinya dengan punggung tangannya. Aku lemas banget. Kamu bikin aku kecapean seperti ini. Nur bertingkah manja membuat Bima semakin gemas. Dia lalu mendekatkan wajahnya ke telinga Nur. Apa kamu mau melanjutkannya lagi? Tawar Bima membuat mata Nur yang masih terpejam terbuka lebar. Apa kamu mau membuatku kesulitan berjalan? Nur menatap tajam pada Bima. Jika kamu kesulitan berjalan, aku bersedia untuk menggendongmu. Bima mengecup pipi Nur yang merona merah. Nur memegangi selimut yang menutupinya. Kamu pulang cepat hari ini. Nur bersikap manja pada Bima. Kebetulan hari ini semua pekerjaan semuanya telah selesai. Jadi aku kembali lebih cepat dan mendapat pemandangan indah di depanku. Jadi, kamu sudah di sini sedari tadi. Bima tersenyum manja menatap kedua mata indah Nur,
lelaki manapun jika diberi pemandangan indah di hadapannya tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Wajah Nur cemberut dan kesal pada Bima hanya diam saja, tidak menghentikan dirinya. Sudahlah sayangku, kamu jangan cemberut. Sekarang lebih baik kamu mandi dan salat asyar setelahnya kita keluar makan malam bagaimana? Nur lalu bangkit dari ranjang melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Bima lalu membersihkan arena ehem-ehem yang basah akibat tugas mereka. Setelahnya dia memakai pakaian kasual menambah ketampanannya. Hari itu Bima mengajak Nur menghabiskan waktu berdua mulai makan malam romantis hingga jalan-jalan malam. 2 bulan telah berlalu dengan cepat, Reni telah menyelesaikan kuliahnya dan kembali ke negara kelahirannya dengan dijemput Siska juga Sutomo. Siang itu, pesawat jet milik keluarga Arsenal mendarat mulus di Bandara INM International. Reni bersama Siska dan Sutomo turun dari pesawat. Senangnya bisa kembali ke kota J, Reni berteriak senang dengan meregangkan tubuhnya menghirup udara kota J. Momi juga senang akhirnya kamu lulus dengan baik dan kembali lagi ke sini, Siska berjalan beriringan dengan putrinya menuju bandara. Reni bergelayut manja pada Siska, tampak dia sangat bahagia dengan kelulusannya mendapat nilai yang baik. Setelah ini kamu ingin membuka klinik sendiri atau bekerja di Arsen Medical? Sutomo berjalan di samping putri semata wayangnya. Reni sebenarnya ingin bekerja dulu di Arsen Medical. Setidaknya sampai Reni memiliki pengalaman Reni memegang tangan Sutomo. Ide yang bagus sayang, kamu bisa mencari pengalaman dulu baru sesudahnya membuka klinik sendiri, Siska mendukung keputusan putrinya. Dedi menyerahkan semuanya padamu sayang, tentunya Dedi dan Momi akan mendukung setiap impian dan cita-citamu, Sutomo membelai rambut putrinya. Mereka melangkah keluar dari bandara menuju pelataran di mana mobil mewah milik Arsenal sudah terparkir di sana. Pearl Stars pada waktu yang sama, Nur sedang sibuk di ruangannya. Ponselnya berdering dengan tulisan Momi di layar ponselnya. Assalamualaikum Mai, sapa Nur dengan mata masih terfokus pada layar laptop. Waalaikumsalam sayang, kamu sedang sibuk. Sedikit Mai, ada beberapa yang harus Nur selesaikan. Momi sudah sampai. Iya sayang, Momi menuju mansion. Baiklah Mai, saat makan siang Nur juga Bima akan berkunjung ke mansion. Baiklah sayang, Momi tunggu. Assalamualaikum, Siska mengakhiri sambungan teleponnya. Nur kembali melanjutkan pekerjaan yang hampir rampung. Nur meraih ponselnya untuk menghubungi Bima, baru deringan pertama membuat Bima meraih ponselnya menatap layar yang terhubung pada suaminya. Sayang. Bima menyapa Nur dengan mesra. Assalamualaikum imamku, Nur membalas sapaan Bima dengan mengucapkan salam. Oh ya, waalaikumsalam makmumku, ratu di hatiku, Bima menjawab salam dari istrinya dengan senyuman terbit wajah tampannya. Dia menjawab begitu saja telepon dari Nur saat mereka sedang rapat dengan pemegang saham. Semua pemegang saham tersenyum melihat tingkah bucin Bima, mereka tahu bagaimana sikap Bima dan tangan dinginnya membawa perusahaan Arebeon berada di tingkat tertinggi. Herdi menahan senyum saat melihat tingkah tuan mudanya yang sangat menyayangi istrinya. Sayang, Momi tadi telepon memberitahu jika mereka sudah sampai dan mengajak kita untuk makan siang di mansion. Nur sengaja meloudspeaker ponselnya karena tangannya sibuk menari di atas tombol keyboard laptop miliknya. Baiklah sayang, setelah rapat ini aku akan menjemput kamu di kantor, Bima berbicara dengan penuh sayang pada Nur, membuat para pemegang saham yang kebanyakan sudah berumur senang melihat perubahan sikap Bima. Tuan Bima, kami bersedia berinvestasi dengan proyek baru ini. Kami sangat yakin dengan kinerja Arebeon, salah satu perwakilan pemegang saham setuju dengan proyek yang diajukan Arebeon.
Tuan muda sangat hebat, dengan sengaja dia menunjukkan kemesraannya pada Nona, padahal sebelumnya mereka masih menolak dengan keras. Herdi tersenyum saat melihat mereka semua setuju. Nur masih fokus dengan laptopnya, menyusun setiap konsep. Nur. Cepat ia sembunyi, sebelum terlambat, teriak Maya membuka pintu ruangan. Nur membuatnya kebingungan. Kenapa Mei? Masuk-masuk, kamu langsung nyuruh gue pergi. Nur kembali fokus pada laptopnya. Lu cepetan pergi deh. Soalnya, Maya akan memberitahu sesuatu. Terhenti saat terdengar suara bass milik seorang pria. Hai Nur, apa kabar? Sapa pria yang berdiri di depan pintu. Nur sangat terkejut melihat pria dikenalnya berdiri di depan pintu ruangannya. Tuan Ricard, Nur melirik ponselnya yang masih terhubung dengan suaminya. Aku khusus datang jauh dari CN buat ketemu kamu, aku sangat merindukanmu. Ricard menghampiri Nur dengan sebuket mawar merah untuknya. Dia meraih tangan Nur yang akan mengambil ponsel di atas meja kerjanya. Ricard dengan lancang mengecup lembut punggung tangan Nur membuatnya langsung menarik tangan dan berusaha menghindari Ricard. Wajah Bima mulai mendung saat mendengar suara pria asing di dekat Nur. Semua yang hadir di ruang rapat dapat melihat Bima dalam mode marah, mereka penasaran dengan apa didengarnya pada ponsel yang masih di samping telinganya. Bima kembali mendengar suara pria asing di samping istrinya. Nur sayang, aku dengar kamu sudah menikah dari Maya. Tapi aku tidak percaya hal itu. Kamu tahu aku sudah menyiapkan mansion mewah untuk kita tinggali bersama di sana. Ricard dengan pedenya mendekati Nur yang sedikit menjauh darinya. Maaf Tuan Ricard, apa yang dikatakan Maya adalah benar. Saya sudah menikah dan saya sangat mencintai suami saya. Nur membenarkan perihal statusnya yang sudah menjadi istri orang. Bima yang mendengar pernyataan Nur tersenyum senang. Hatinya dipenuhi dengan bunga-bunga dengan macam ragamnya. Aku yakin, suamimu itu orang kalangan miskin yang tidak akan mampu membahagiakanmu. Tinggalkan saja dia, aku akan menikahimu dan memberikan segalanya padamu. Ricard dengan pede tingkat dewa mulai menghina suami Nur. Astaga, Nilekong sastra udah gilingan kali ya. Udah dibilangin Nur udah merit ama lekong lain masih aja dikejar. Hello Tuan Ricard yang terhormat, suami Nur itu lebih tajir dan lebih segalanya dari Anda. Maya sangat kesal dengan tingkah Ricard yang mulai menghina Nur. Aku tidak percaya, aku yakin pria itu sudah mengguna-gunai Nur dan menipunya. Nur lebih baik kamu ceraikan saja pria yang tidak berguna itu. Aku sudah menyiapkan segalanya untuk kita menikah. Ricard dengan berani melamar Nur. Bima sudah tidak tahan mendengar pria yang berusaha merayu istrinya. Dia bangkit dari kursinya mengakhiri rapat lalu berjalan meninggalkan ruang rapat. Herdi penasaran dengan apa yang didengar oleh Bima sehingga sikapnya yang semula penuh kasih sayang berubah seperti kerasukan Raja Iblis. Dia sangat kesal langsung mematikan ponselnya. Melangkah cepat menuju lift khusus. Herdi mengucapkan maaf pada pihak pemegang saham, setelah itu dengan cepat mengikuti Bima yang sudah masuk ke dalam lift. Dia yang ingin bertanya Bima akan kemana hanya diam saja karena tidak berani. Lebih baik gue diam aja dulu, salah-salah gue yang bakal kena semprot jika bertanya pada tuan muda yang sedang kesal. Herdi memilih diam dan mengikuti Bima di belakangnya. Herdi, panggil Sakti segera siapkan mobil. Bima tapak sangat arah kali ini. Baik tuan muda, Herdi segera menghubungi Sakti untuk standby-kan mobil di pelataran perusahaan Arebeon. Pintu lift terbuka dengan langkah cepat. Bima melewati lobi yang banyak orang berlalu lalang. Wajah-wajah mupeng para kaum hawa menatap kagum mahakarya Tuhan. Mereka tahu jika kini bos mereka telah berganti status. Hal itu tidak mengurangi jumlah kaum hawa yang semakin memujanya. Salah satu bodyguard membuka pintu mobil mempersilahkan tuan muda mereka untuk naik. Bima langsung duduk tenang di belakang mobil miliknya.
Maaf Tuan Muda, Anda akan ke penthouse hari ini? Tanya Sakti sambil melihat Bima di kaca spion. Kita ke Pearl Stars sekarang, perintah Bima dingin dan datar. Sakti tidak banyak bertanya, dia menjalankan mobil menuju kantor istrinya bekerja. Bima meminta Sakti untuk melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dia sangat ingin secepatnya sampai di Pearl Stars. Nur dan Maya sudah berkali-kali menjelaskan pada Rika tetap dengan pendiriannya. Meminta Nur untuk meninggalkan suaminya, dia dengan pede yang tinggi meminta Nur untuk menikah dengannya. Nur, nilai kong kayaknya udah gilingan banget. Apa perlu Akika manggil Maya Idol ke sindang, bisik Maya udah geram pada Rika. Gue mau sih Mei, tapi saat ini Bima masih rapat. Gue nggak mau gangguin dia, bisik Nur kembali. Rikat sekarang berdiri di hadapan Nur sambil mengulurkan tangannya mengajak Nur ikut bersamanya. Ayo, Nur kita ke Kua untuk meresmikan hubungan kita. Rikat merasa sangat yakin jika Nur akan meraih uluran tangannya. Tuan Rikat, sekali lagi saya tegaskan jika saya benar-benar sudah menikah dan tidak akan pernah meninggalkannya, Nur kembali menegaskan statusnya. Nur sayang, berapa kali pun kamu mengatakannya, aku tidak akan menyerah. Kamu ceraikan saja pria baik itu dan menikah denganku. Rikat akan mendekati Nur merasa tertahan langkahnya saat merasa ada yang menarik bajunya. Woi siapa? Berani-beraninya lu nahan gua buat dekatin calon istri gua, Rikat membalikkan dirinya, terkejut saat melihat Bima berdiri di belakangnya. Nur tersenyum senang melihat suaminya berada di kantornya. Bima Arsenal. Rikat terkejut berhadapan langsung dengan Bima Arsenal. Sayang, panggil Nur yang langsung menghampiri Bima. Maaf sayang, aku terlambat menjemputmu. Bima mendekap erat pinggang ramping Nur menciumi pipinya. Maya termangu melihat Bima sudah ada di Pearl Stars dalam waktu singkat. Astaga, Maya Idol udah di sini aja, kayak jin parit yang tiba-tiba nongol gitu aja, Maya tertegun melihat Bima. Dalam perjalanan Bima meminta Sakti untuk mempercepat laju mobilnya menuju Pearl Stars. Dia sudah sangat kesal saat mendengar pria lain menyuruh Nur untuk meninggalkannya. Mobil Mercedes-Benz Maybach S560 memasuki pelataran kantor Pearl Stars. Sebelum mobil itu berhenti sempurna Bima langsung keluar dari mobil melangkahkan kakinya dengan cepat menuju ruangan Nur, meninggalkan Herdi di belakangnya menatap heran Bima yang berlalu pergi begitu saja. Ada apa dengan Tuan Muda? Apa yang didengarnya tadi hingga membuatnya terbakar api cemburu seperti ini? Herdi dengan cepat mengikuti langkah Bima. Bima melangkahkan kakinya menuju ruangan Nur, dia melihat seorang pria yang membelakanginya ingin mengambil kesempatan pada istrinya. Dengan sigap dia menahan pria itu mendekati Nur dengan memegangi bajunya. Jadi Bima Arsenal adalah suami kamu. Rikat sok mengetahui suami Nur adalah Bima Arsenal, pengusaha ternama yang akan bertindak kejam pada lawan bisnisnya dan tidak akan segan membuat mereka bangkrut. Udah dibilangin, masih aja ngeyel. Sekarang ketemu ama suaminya malah takut setengah mati, sindir Maya pada Rikat. Sayang, aku tadi sempat mendengar jika pria ini memintamu untuk menceraikanku, apa itu benar? Bima menatap tajam Rikat yang merayu istrinya. Nur akan menjawab pertanyaan suaminya langsung didahului oleh Maya yang sudah geram dengan tingkah laku Rikat. Iya Maya Idol, terus Diana juga bilang kalau Maya Idol itu nggak setajir Diana dan nggak akan bisa membahagiakan Nur. Maya ikut mengompori Bima untuk memberi pelajaran pada Rikat. Pria siluman, gua sumpal juga tuh mulut pakai mercon. Lihat aja lu bakalan gua mampusin, umpat Rikat kesal pada Maya. Bima menatap tajam pada Rikat yang sudah merendahkan dirinya. Tuan Bima, begini. Ini, Rikat terbata-bata gugup menatap Bima.
Herdi kini berada di belakang Bima. "Herdi, kamu tahu siapa dia?" tanya Bima pada Herdi. Maya langsung tersenyum licik pada Rikard. "Akika tahu, Diana pemilik perusahaan GT di CN. Kalau tinta salah, tuh perusahaan lekong bergerak di bidang." Maya berusaha mengingat-ingat perusahaan Rikard. Herdi yang sudah mencari informasi tentang Rikard segera memberitahu Bima. "Bidang otomotif yang bekerja sama dengan perusahaan kita di Junior, kita juga memiliki saham terbesar di dalamnya." Herdi memberikan tabletnya pada Bima yang masih memeluk pinggang Nur. Nur tahu jika saat ini Bima sangat marah, hal itu membuatnya sangat tidak nyaman. Dia tidak ingin Bima bertindak jauh, mendadak kepalanya terasa pening namun ditahannya. "Kok pening begini ya?" Saat berangkat kerja juga seperti ini, Nur merasa tidak nyaman dengan kondisinya. Nur mendekap lengan Bima dengan pandangan manja pada suaminya yang masih terlihat kesal dan marah. Rasa pusing kini mendera Nur ditambah dengan kedatangan Rikard yang memberinya rasa pening yang teramat dengan tingkah ajaib dan kehaluannya. "Sudahlah sayang, tidak usah memperpanjang masalah ini. Lebih baik kita pulang ke mansion sekarang. Momi dan yang lainnya pasti sudah menunggu kita." Nur mengalihkan tatapan tajam suaminya. Dia memasang wajah yang begitu menggemaskan membuat Bima luluh lalu mengikuti kemauannya. "Baiklah sayang, kamu tunggu saja aku di mobil oke?" Bima mengecup kening Nur dengan penuh kasih sayang. Tapi, belum selesai Nur berucap Bima dengan berani mengecup bibir pink natural itu di depan semua orang. Membuat mata Nur terpejam sesaat dengan perlakuan sayang dari suaminya, hal itu sengaja dilakukannya agar Rikard tidak macam-macam dengan istrinya. Maya tersenyum senang dengan perlakuan Bima pada Nur yang penuh kasih sayang dan cinta. Perlahan Bima melepaskan kecupannya membuat mata Nur yang semula terpejam membuka perlahan. "Sekarang kamu masih ingin di sini dengan melanjutkan yang tadi atau menunggu di mobil?" Bima menatap mata indah Nur dengan tersenyum licik. Nur tersadar jika mereka masih di ruangannya dan semua orang melihat apa yang dilakukan Bima padanya. Aku tunggu di mobil saja." Nur memilih pilihan kedua. Dia mengambil barang-barang miliknya lalu melangkahkan kakinya menuju mobil Bima yang masih terparkir di pelataran Pearl Stars. Maya lebih memilih kembali ke ruangannya meninggalkan Bima, Herdi dan Rikard di ruangan Nur. "Makanya, kalau Madam bilang tuh didengar, nggak usah ngeyel. Sekarang rasakan saja hukuman dari Maya Idol." Maya berlalu dari ruangan Nur menuju ruangannya. Bima menghampiri Rikard dengan menatap tajam padanya, sebelah tangannya mencengkeram leher Rikard. "Jika aku masih melihatmu mendekati istriku, ucapkan selamat tinggal dengan kehidupanmu dan sampaikan salamku pada malaikat maut yang akan menjemputmu." Bima menatap Rikard yang sudah mulai kesulitan bernafas, dia lalu mendorong Rikard hingga dia terjatuh ke lantai. Herdi menyerahkan tisu basah pada Bima yang langsung mengelap tangannya dengan tisu. Dia langsung membuangnya tepat di hadapan Rikard. "Hook, maaf, Tuan. Bima, Hook, saya, benar tidak tahu jika Nur." Perkataan Rikard terhenti saat Bima menatap tajam dirinya. Dia langsung mengubah panggilannya pada Nur dengan sebutan Nona. "Maksud saya, Nona Nur. Saya benar-benar tidak tahu jika Nona Nur adalah istri Anda. Saya akan menjauhi Nona Nur dan tidak akan pernah muncul di hadapannya." Rikard ketakutan dengan apa yang dilakukan Bima yang mengancam jiwanya. Bima hanya diam tidak menanggapi perkataan Rikard. Dia melangkahkan kakinya keluar ruangan Nur dan berhenti sejenak di depan ruangan istrinya. "Herdi," panggil Bima pada Herdi yang berada di sampingnya. "Iya Tuan Muda," dengan hormat Herdi mendengarkan perintah Bima. "Berapa besar saham kita di perusahaan GT?" Bima dengan dingin bertanya pada Herdi.
Saham kita 454 tuan muda, Herdi juga memberitahu siapa-siapa saja pemegang saham yang lainnya. Bima kembali menatap Rikat yang masih terduduk di lantai. Herdi, kembali ke kantor sekarang, segera kamu atur untuk mengakuisisi perusahaan GT di bawah perusahaan Arebeon. Minta para pemegang saham yang lainnya untuk bekerja sama. Bima lalu melangkahkan kakinya menuju tangga meninggalkan kantor Pearl Stars. Rika tampak sangat shock saat mendengar apa yang diperintahkan Bima pada Herdi. Perusahaan gua, jika bokap tahu hal ini bisa mati gua, sial banget gua hari ini. Berniat mau melamar pujaan hati malah rugi kehilangan perusahaan GT. Bokap pasti ngamuk ama gua. Rikat menghela nafas berat membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Bersambung.